Halo bro, kembali lagi dengan saya Fatah. Kali ini saya ingin membahas tentang keunikan INFP 4W5 part 2. Kemarin part satunya sudah saya upload. Kali ini part keduanya kita melanjutkan. Oh iya, sebelumnya jika ada teman-teman yang mau menambahkan, ingin berkomentar atau ingin berdiskusi, silahkan komentar di kolom komentar di bawah atau bisa DM Instagram saya yang nanti saya akan taruh di deskripsi. Keunikan INFP 4W5 part 2. Kemarin sudah ada 3 nomor, berarti sekarang nomor 4. INFP 4W5 di luar terlihat mudah bergaul, namun sebenarnya lebih menyukai kesendirian. Ini mungkin juga sering dirasakan oleh teman-teman ya. Mungkin ada temennya yang bilang seperti saya, misalkan teman saya banyak yang bilang bahwa saya adalah tipe orang ekstrovert, karena mungkin mereka melihatnya saya mudah bergaul dengan orang lain atau orang baru, bahkan saya mudah mengalir dan mudah nyambung dengan orang lain, bahkan orang baru. Mereka tidak tahu kalau sebetulnya saya adalah seorang introvert. Ini memang jarang ditunjukkan, karena bagi saya introvert bukan karena saya tidak bisa bergaul, bukan seperti itu. Saya tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan orang baru sekalipun. Namun ada kalanya saya lelah, capek. Nah, cara ngecas energi kita setelah bertemu dengan orang, apalagi orang banyak, caranya yaitu dengan menyendiri. Jadi, setelah kita bertemu dengan orang, kita menyendiri, kita ngecas, bahasanya ngecas. Memang di luaran tidak terlihat ya, biasanya orang yang tahu hanya orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, misal keluarga atau teman yang benar-benar kita pahami, kita dekat banget, itu baru biasanya sadar kalau kita sebenarnya introvert, bukan extrovert. Oke, itu yang nomor 4. Maksudnya nomor 1 di part ini, tapi nomor 4 lanjutan dari part 1 kemarin. Oke. Lalu yang nomor 2 atau nomor 5 di part kemarin, nomor 2 di part ini. Seorang INFP 4W5 selalu menghadirkan sesuatu yang baru bagi orang terdekatnya. Bisa jadi suatu hal itu berupa pemikiran atau tindakan. Misalkan pemikiran, ya kita misalkan diceritakan atau diseringkan sesuatu hal yang orang lain mungkin bingung. Mereka bertanya kepada kita, menurutmu ini gimana gitu. Kita bisa menghadirkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang yang bertanya tadi. Contohnya, saya pernah ditanya oleh adik saya tentang suatu hal. Perihal tersebut, kadang adik saya bisa berpendapat bahwa, loh mas, kok pendapatmu nggak sama seperti orang lain. Bahkan ketika adik saya mengalami kebutuhan dalam
menyelesaikan masalah. Saya kadang bisa mendatangkan suatu jawaban atau cara menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri, dan itu ternyata bisa selesai. Kadang hal-hal yang seperti itu yang orang lain tidak sadari juga. Kita berpikiran out of the box. Itu. Lalu misalkan ada lagi, tidak hanya pemikiran, saya membuat suatu hal yang baru. Contoh, tiba-tiba saya membuat channel YouTube. Tiba-tiba saya berbisnis ini, berbisnis itu dengan spontan. Bahkan orang lain kadang tidak mengira. Tiba-tiba saya membuat ini. Orang-orang terdekat saya sering berkomentar, kok kamu tiba-tiba membuat ini lagi? Tiba-tiba membuat hal yang baru lagi? Kok tiba-tiba membuat ini? Sering terjadi seperti itu. Jadi menurut saya hidup dengan seorang INFP 4W5, Anda tidak akan kebosanan. Itu mungkin hal yang bisa dibilang positif ya dari kita ya. Karena kita mungkin cenderung lebih kreatif dan out of the box. Itu jadi suatu hal yang baru bagi sekeliling kita. Oke, lalu yang nomor 3, tidak terlepas dari musik atau media artistik lainnya. Ini bisa saja berkaitan dengan yang sebelumnya. Tidak terlepas dari musik atau media artistik lainnya, maksudnya kita berjiwa seni. Memang sepertinya dominannya kita ini berjiwa seni, artistik, dan kreatif. Musik tidak bisa lepas dari saya. Bahkan ketika melakukan suatu tugas pun, untuk saya merasa nyaman dan tenang, saya harus nyetel musik. Dalam mengerjakan sesuatu pun saya lebih banyak mengerjakan sesuatu hal yang artistik atau mengandung unsur seni. Misalkan seperti menulis atau menggambar atau bermain alat musik. Kadang melukis juga. Dan itu semacam sudah menempel ke diri saya. Jadi saya memang terlihat lebih artistik daripada orang kebanyakan. Ketika membuat suatu hal, pasti ada unsur seninya atau filosofisnya, itu berupa seni. Saya pernah membuat sebuah logo. Ketika membuat sebuah logo itu, saya terinspirasi dari sebuah karya seni. Misalkan ada bentuk hati dan hatinya setengah, lalu wajah perempuan, itu ada filosofinya tersendiri, begitu. Mungkin 3 hal ini yang ingin saya sampaikan untuk menutup keunikan INFP 4W5. Ada 6 ya berarti ya, kemarin 3, sekarang 3. Oke, terima kasih. Lalu saya ingin ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau berkomentar, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah atau DM Instagram saya. Sekian, terima kasih.